Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadila Etniati. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan sedikit bercerita mengenai kearifan lokal arsitektur. Yang mana kearifan lokal itu adalah sebuah nilai, aturan, pengetahuan, keterampilan yang bersifat bijaksana. Nah, dalam kearifan lokal ini memiliki nilai identitas yang diajarkan atau diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai kearifan lokal arsitektur, yang mana arsitektur itu adalah proses dan produk dari perancangan bangunan atau struktur dari sebuah bangunan. Nah, jadi di sini adanya ada perencanaan bangunan atau proses dari pembuatan bangunan. Nah, dalam karya arsitektur ini, bentuk bangunan atau strukturnya dianggap sebagai simbol budaya, atau juga masyarakat itu juga menganggapnya sebagai sebuah karya seni. Jadi, kearifan lokal arsitektur itu sebuah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, yang dianggap sebuah sebagai simbol budaya, dan juga dianggap oleh masyarakat itu sebagai karya seni. Ketika kita berbicara mengenai kearifan lokal arsitektur, dalam Minangkabau itu terdapat sebuah kearifan lokal arsitektur yang dinamai itu rumah gadang. Di dalam Minangkabau itu, dalam suku Minang itu sangat terkenal dengan rumah gadangnya. Rumah gadang itu merupakan ciri khas dari orang Minangkabau, yang mana rumah gadang itu merupakan bangunan tradisional yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Rumah gadang juga disebut dengan rumah Bagonjong atau rumah Baanjuang oleh masyarakat setempat. Jadi, rumah gadang itu memiliki arsitektur yang unik, dan biasanya masyarakat itu identik atau mengenal dengan rumah gadang. Rumah gadang itu merupakan rumah adat dari suku Minangkabau. Dalam buku Rumah Gadang Arsitektur Tradisional Minangkabau menjelaskan bahwa arsitektur dari bangunan rumah gadang itu merupakan peninggalan tidak tertulis yang merupakan ciri dari kebesaran kebudayaan Minangkabau pada masa lalu. Jadi dari masa lampau terus diajarkan sampai sekarang masih terkenal, dan nilai-nilai dari rumah gadang itu masih tetap dilestarikan. Jadi kearifan lokal itu bisa diajarkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam arsitektur rumah gadang itu adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang dari arsitektur rakyat yang lahir dari masyarakat etnik berjangkar pada tradisi etnik. Nah, dengan kata lainnya yaitu bangunan rumah gadang ini merupakan bangunan yang lahir pada masyarakat Minangkabau dan memang berjangkar pada kebudayaan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Jadi bangunan rumah gadang itu merupakan ciri khas dari suku Minangkabau. Selain itu, rumah gadang itu memiliki ciri khas atau keunikan dari bangunan-bangunan lain, yang mana bahan-bahan untuk membuat rumah gadang itu menggunakan pohon atau kayu yang kuat, yang kokoh. Hal tersebut agar di Sumatera Barat itu kan sering terjadi gempa. Nah, dalam hal itu menggunakan kayu yang kuat dan kokoh agar rumah gadang itu tahan atau kuat menghadapi gempa. Nah, keunikan selanjutnya dari rumah gadang ini yaitu terdapat jumlah kamar yang tergantung pada penghuni perempuan. Dalam mendirikan rumah gadang ini, kamar yang dibuat sesuai dengan jumlah perempuan yang tinggal di dalam rumah tersebut. Setiap perempuan di dalam suatu kaum yang telah memiliki suami, maka akan mendapatkan satu kamar. Dan keunikan selanjutnya yaitu atap rumah gadang yang sering disebut berbentuk mirip dengan tanduk kerbau. Ketika kita melihat rumah gadang, maka akan terdapat atap yang memiliki tanduk
yang dihubungkan dengan Tambo Minangkabau. Tambo ala Minangkabau merupakan cerita tentang kemenangan orang Minang dalam peristiwa adu kerbau melawan orang Jawa. Nah, jadi atap yang mirip tanduk kerbau itu berdasarkan tambo dari cerita orang Minang. Atap dari rumah gadang ini berbentuk melonjong atau melengkung yang disebut dengan gonjong atau rumah gonjong. Kearifan lokal arsitektur rumah gadang ini memiliki fungsi. Di balik kokohnya rumah gadang itu, rumah gadang juga memiliki makna yang ada, nilai-nilai yang ada dalam rumah gadang tersebut yang merupakan ciri khas dari kehidupan orang Minangkabau. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, fungsi dari rumah gadang itu yang pertama yaitu fungsi adat, yang mana rumah gadang memiliki fungsi menjadi tempat kegiatan adat yang berlangsung pada waktu-waktu tertentu. Kegiatan itu misalnya dalam Minangkabau itu turun mandi, khitan, perkawinan, batagagala atau pengangkatan datua dan kematian. Fungsi yang kedua yakni fungsi keseharian, yang mana rumah gadang itu wadah untuk menampung kegiatan atau aktivitas rumah sehari-hari dalam penghuninya. Jadi dalam masyarakat dulu itu rumah gadang itu sebagai aktivitas tempat untuk kegiatan sehari-hari. Rumah gadang yang dihuni oleh keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, anak wanita, baik itu yang telah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Sedangkan anak laki-laki tidak memiliki tempat di rumah gadang. Biasanya dahulu itu laki-laki itu tinggal atau tidur di surau. Jadi terdapat nilai-nilai kearifan lokal, budaya, dan arsitektur di dalam rumah gadang ini. Rumah gadang atau masyarakat Minang sering menyebutnya dengan rumah adat Bagonjong ini memiliki keunikan ciri khas tertentu. Yang ciri khasnya yaitu jumlah kamar yang ada dalam rumah gadang. Jumlah kamar yang ada pada rumah adat ini bergantung pada perempuan yang di dalamnya. Dan ketika laki-laki itu tidur, biasanya tidur di bagian luar kamar, atau jika sudah beranjak dewasa, biasanya laki-laki itu akan memilih untuk pergi merantau. Khas yang kedua dari rumah adat Minangkabau yaitu atap rumahnya. Bentuk atap yang sering disebut dengan kata gonjong ini memiliki nilai-nilai, yaitu diibaratkan seperti harapan untuk mencapai Tuhan. Jadi desain atap yang melengkung ini berfungsi untuk menahan curahan hujan dan tidak membebani bangunan di bawahnya. Ciri khas yang selanjutnya yaitu tiang rumah. Dalam rumah gadang ini tidak ditanamkan ke tanah, tetapi bertumpu ke atas batu datar yang kuat dan lebar. Hal ini bertujuan jika terjadi gempa, rumah gadang akan tetap bergerak di atas batu datar tempat tiang itu berdiri. Jadi terdapat nilai dari arsitektur tersebut yang mana rumah gadang ini dibuat agar kuat atau tahan gempa. Biasanya tiang yang digunakan itu berasal dari pohon juha yang kuat dan kokoh. Karena dalam Minangkabau itu sering terjadi gempa, maka tidak heran tiap rumah gadang itu memiliki umur yang tua, karena rumah gadang itu memiliki kayu yang kokoh yang berfungsi untuk menahan gempa. Yang selanjutnya yaitu ciri khas dari rumah gadang ini yaitu memiliki keunikan dari ukirannya. Ukiran ini pada bagian dinding-dinding bangunan rumah gadang diwarnai dan mencolok sehingga rumah adat Minangkabau ini terlihat sangat unik dan memiliki nilai yang menarik. Ciri khasnya itu rumah gadang itu dibangun tidak menggunakan paku. Pembangunan rumah ini berbeda dengan rumah yang lainnya, yang mana
Rumah gadang itu tidak menggunakan paku, namun menggabungkan tiap bagian kayu guna membentuk sebuah rumah. Inti dari paku biasanya dalam masyarakat Minang itu yaitu dengan pancang. Ciri khas selanjutnya dari rumah gadang itu yaitu tangga. Tangga dari rumah gadang tidak boleh sembarangan. Rumah gadang memiliki satu tangga di setiap rumah. Tangga tersebut terletak di bagian depan pintu rumah. Tidak hanya sekedar jumlah, ternyata dalam satu tangga ini mempunyai makna yang berkaitan erat dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Jadi hal ini memiliki arti bahwa masyarakat Minang itu memiliki nilai yang mana percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi tangga itu berarti satu, yakni Tuhan yang Maha Esa. Ciri khas yang selanjutnya dalam rumah gadang itu pembagian ruang, yaitu bagian lanjar dan ruang lepas. Cara pembagian ini ditentukan dari arah banjar tiang, yaitu tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menahan lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menunjukkan ruang. Di bagian depan rumah gadang ini biasanya memiliki dua bangunan rangkiang atau lumbung padi yang digunakan untuk menyimpan bahan pangan, yaitu padi. Memiliki anjuang. Bagian sisi ruang gadang ini memiliki anjuang atau tempat penobatan kepala adat. Jadi di sini rumah gadang itu adalah sebuah kearifan lokal arsitektur masyarakat Minangkabau yang mana memiliki ciri khas atau nilai-nilai yang terkandung dalam proses pembuatan. Bahkan dalam makna dari rumah gadang itu terdapat nilai-nilai. Pada dasarnya bentuk dari rumah gadang ini yaitu persegi panjang dengan pembagian ruangan yang sederhana. Namun ruangan yang sederhana itu menyiratkan banyak makna. Berlakunya sistem matrilineal dalam suku Minang itu yaitu garis keturunan menurut garis keturunan ibu dilihat dari cara hidup di rumah gadang. Kentalnya agama Islam juga tergambar dari pola hidup dan kepercayaan dalam rumah gadang dalam suku Minangkabau. Melihat nilai atau kearifan lokal tradisional suku Minangkabau ini dalam meramu bahan dari pembuatan rumah gadang, yang mana kayu yang dipilih itu tidak boleh ada tanaman yang merambat yang melilit pohonnya. Menurut kepercayaan, kalau kayu itu dijadikan bahan bangunan, maka penghuni akan dililit hutang. Jadi alasan ilmiahnya adalah tumbuhan merambat diistilahkan dengan liana. Pohon yang dijadikan sebagai tempat merambat liana akan mengalami kemunduran kualitas kayu. Liana akan mengambil bahan makanan dari kulit pohon sehingga nutrisi pohon menjadi tidak penuh. Tidak hanya mengambil nutrisi makanan yang ada, juga liana dapat membunuh pohon. Jadi dalam pembangunan rumah gadang dalam suku Minang, kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah gadang itu harus memiliki ketentuan agar kayu tersebut bisa kokoh dan tahan lama. Jadi masih banyak kearifan lokal tentang rumah gadang yang dapat kita ketahui dan bahkan bisa kita pelajari karena kita adalah masyarakat Minangkabau. Jadi karena kita adalah suku dari Minang, maka kita harus mengetahui bagaimana proses, bagaimana cara, bagaimana makna, apa makna yang terkait. Jadi rumah gadang tidak hanya sebagai warisan dari leluhur, namun bisa digunakan sebagai cagar budaya, sebagai tempat wisata yang mana kita sebagai generasi muda itu harus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang harus dilestarikan pada zaman sekarang agar nilai yang ada dapat terus berkembang dan kita juga bisa mewariskannya untuk generasi kita selanjutnya. Jadi rumah gadang itu sebagai simbol budaya dan simbol arsitektur dari suku Minangkabau. Baiklah, mungkin sekian dari video pembahasan mengenai kearifan lokal arsitektur, yakni rumah gadang, rumah bagonjong dari suku Minang.
Sekian dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.